manusiawi sih kalau istilahnya Nyesel. ada nyesel itu pasti manusiawi lah. Apalagi ya sesuatu yang penting gitu ya, pasti ada rasa penyesalan gitu. Tapi Cuman ya malas mau ngapa-ngapain ya. malah Yang rugi ya nggak diri kita sendiri juga. Jangan pernah berputus asa atau menyesal akan jalan hidupmu yang sekarang ini. Teruslah melangkah ke depan. Oke. Karena orang yang berputus asa, orang yang penuh penyesalan, itu biasanya hanya orang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue YT Syahrul R dengan acara Ngops, ngobrol bareng Syahrul bersama Haris. Haris. Jadi Haris ini adalah temen ya. Betul. Iya betul. Kita temen dari kapan deh? Seingat saya sejak awal masuk SMP. Oh iya, kita tuh temen dari SMP. Waktu itu kelas bareng ya, di kelas 7 ya. Betul, kelas 7. Kelas 7 bareng, kelas 8 bareng juga ya. 8 gue agak lupa sih. Mungkin bareng. Iya, bareng juga. 8 bareng. 9 enggak. 9 enggak dan Terus SMA kita juga bareng ya. SMA kita satu sekolah. Satu sekolah, tapi enggak sekelas, enggak pernah sekelas di Iya, SMA. Terus kuliah bareng juga ya. Kita satu alma mater. Satu alma mater. Satu fakultas juga. Satu fakultas, beda jurusan. aja. Masya Allah. Oke. Jadi dalam kesempatan kali ini gue sama Haris tuh bakal ngomongin soal kata seandainya. Iya nggak sih, kata seandainya. Gara-gara gue ngeliat Haris bikin status WhatsApp soal hadis riwayat Muslim, soal hadis. Hadisnya tuh berbunyi, gue bacain aja lah ya karena gue hafal. Artinya aja. Iya. Jadi jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu katakan seandainya aku berbuat demikian, pastilah akan demikian dan demikian. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa masya fa'ala. Allah telah mentakdirkan hal ini dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sesungguhnya perkataan seandainya membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Menurut gue nih, saat gue baca status WhatsApp hari saat itu, ini udah berapa minggu deh nih status WhatsAppnya? Udah 3 minggu kayaknya. udah hampir sebulan ya berarti ya. Oh iya. Udah hampir sebulan. Ini sih saat itu tuh gue ngerasa ngena banget gitu dengan hadis ini, dengan status WhatsApp Haris ya, hadis riwayat Muslim. Dan gue jadi pengen ngobrol sama Haris tentang bukan tentang kata apa ya, bukan tentang soal hadisnya, tapi soal kata seandainya itu loh, soal penyesalannya dan sebagaimananya gitu. Tapi sebelum itu gue pengen nanya, emang waktu itu lu bikin status ini, emang tuh waktu itu lagi kenapa emang? Nggak kenapa-napa sih, cuma kenapa-napa. Ya lagi kebetulan aja, biasa ya kalau deket pas pulang kerja gitu kan, pulang kerja biasanya maghrib gitu ya. Jam 6 ya? Jam 6 ya, pulang kerja jam 6, maghriban dulu di musola kantor, pulang sampai rumah sebelum isya gitu ya. Pas mau ngeliat aplikasi untuk waktu sholat gitu ya. Oh, lu ada aplikasi sholat? Iya, ada aplikasi buat ingetin waktu sholat. Masya Allah. Nah, terus di aplikasi itu kan biasanya dia ada kata-kata inilah mutiara atau apa gitu ya. Cuman yang biasanya tuh yang diselipin itu pasti arti dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, potongan ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi gitu. Nah, kebetulan nih saat itu hadisnya tentang penyesalan ini. Sebelum-sebelumnya jarang banget ngelihat ada hadis istilahnya tentang seandainya ini ya berhubung juga nggak pernah bikin status gitu ya, jarang-jarang banget. Ya udahlah, sekali-sekali coba kita berbagi sharing lah, buat motivasi, mungkin nggak buat saya sendiri aja, buat orang lain juga. Gitu. Saya share ya seperti itulah ya, kebetulan dilihat Syahrul. Oh, jadi kayak berbagi aja sebenarnya. Berbagi. Enggak karena ada apa-apa ya berarti ya. Masih enggak tahu. Masya Allah. Tapi sebenarnya lu kalau gue lihat ya dari hadis ini, berarti tuh nyesel tuh nggak boleh ya. Kita ngomong seandainya ya, berarti sebenarnya nggak boleh ya.
manusiawi sih kalau istilahnya Nyesel. ada nyesel itu pasti manusiawi lah. Apalagi ya sesuatu yang penting gitu ya, pasti ada rasa penyesalan gitu. Tapi Cuman ya sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut sama penyesalan jangan itu. berlarut-larut. Jadikan ya penyesalan buat pelajaran kita ke depannya, jangan ngulangin seperti itu lagi. Masya Allah. Kayak gitu sih. Gitu. Berarti nyesel boleh dong? Boleh, cuma sewajarnya ya. Sewajarnya aja. Tadi kan kayak kalau berlebihan sama kayak orang sedih lah. Ya kalau berlarut-larut juga kan nggak bagus istilahnya. Malah nggak maju ke depan, malah stuck di situ aja. Malah stuck di situ. Oke deh. Gue jadi pengen nanya nih soal nyesel nih, Oke. Berarti kan tadi kan hitungannya boleh nyesel ya, tapi nggak berlarut-larut. Iya. Oke. Kalau dari itu berarti sebenarnya boleh nggak sih nyesel terhadap sesuatu yang kita nggak berjuang penuh terhadap hal itu. Ngerti nggak? Misalnya kayak gini. Kita mau ngelakuin ujian. Iya. Iya, ujian apa terserah. Mau ujian CPNS, ujian LPDP, ujian apa gitu terserah. Iya. Tapi kita prepare-nya, persiapannya nggak matang. Boleh nggak sih nyesel? Tadi kan nyesel manusiawi dong. Iya. Tapi maksudnya dari kasus tersebut yang kita nggak prepare maksimal, hasilnya jelek, nggak lolos. Buat apa dia? Malah nyesel, boleh nggak? Boleh enggaknya ya buat apa disesalin kalau memang dia dari awal pun dia nggak maksimal buat nangkap. Bener juga ya. Ngapain nyesel? Dari awal dia nggak maksimal ngerjainnya. Biasanya yang bikin orang menyesal itu karena dia tahu pas dia itu memang benar-benar mau ke situ loh, tujuannya itu udah harus dia dapetin gitu. Nah itu pasti ya lebih berasa nyesalnya di situ, yang udah diusahakan lah. Yang udah diusahakan banget. Kalau yang nggak diusahain ya apa yang mau disesalin istilahnya. Betul. Dia sendiri pun setengah-setengah untuk menjalaninya. Tapi balik lagi ya, jangan berlarut-larut ya. Jangan berlarut-larut. Nanti jangan-jangan bisa membuka pintu perbuatan setan tuh. Iya. Jangan sampai nyimpang kemana gitu ya. Oke. Lo pernah nyesel nggak sih dalam hidup? Pasti. Pasti pernah berarti. Pernah. Setiap orang pasti pernah ada. Nyesel apa? Yang mungkin yang apa ya istilahnya ya? Yang kepikiran lah sampai sekarang lah. Oke. Kalau penyesalan gitu ya. Dulu pernah istilahnya pas lagi malam gitu ya, lagi mau istirahat gitu. Itu kan kayak kita ada muhasabah diri juga gitu ya. Jarang-jarang sih muhasabah diri, istilahnya ngukur gitu. Ngukur diri lah istilahnya. Udah bisa apa hari ini atau kemarin gimana. Nah, di situ karena ini kan orang tua kan sekarang tinggal satu orang gitu ya, tinggal ibu aja. Bapak waktu itu udah meninggal duluan pas saya setelah lulus kuliah. Nah, dulu itu penyesalannya karena ini sih paling belum bisa ngebahagiain lah istilahnya, belum ngasih bisa hasil kerja sendiri ke orang tua istilahnya. Kan dulu lulus nyari kerja dulu gitu kan. Terus pas dapat panggilan, saya belum yakin itu, belum mantap lah istilahnya buat datang ke tempat pekerjaan itu untuk melamar istilahnya, walaupun waktu itu udah langsung dapat itu, setelah lulus langsung dapat panggilan untuk kerja gitu di mana gitu di perusahaan. Tapi nggak diambil waktu itu karena belum yakin istilahnya. Terus juga lain hal gitu ya, mungkin ya masih pengen main atau gimana gitu ya saat itu. Nah, nggak lama kemudian orang tua mengalami kecelakaan dan membuat almarhum orang tua saya sakit, itu ayah saya sakit kan. Sempat pas wisuda datang orang tua saya. Nah, di situ ya terharu lah istilahnya. Nggak nyangka istilahnya itu jadi momen terakhir bareng sama bapak gitu istilahnya. Jalan bareng sama bapak saya, sama ibu saya gitu. Dan nggak lama kemudian ya itu penyesalannya sih yang pasti ya belum bisa memberikan hadiah gitu untuk ayah, untuk ibu istilahnya. Untuk ibu sih pasti masih bisa ya. Untuk ayah ini hasil kerja sendiri itu sih Pak. Jadi kayak nyesal waktu itu kenapa nggak diambil nih kerjanya? Iya,
eh, bukan nggak diambil kerjaannya, tapi nyesel belum bisa ngebahagiain banget, ngasih sesuatu gitu ke bapak. Selama ini kan saya mulu nih yang dikasih nih sebagai anak gitu kan, mau balik ngasih ke orang tua, belum sempat mau ngasih hadiah secara duniawi ya. secara duniawi. Terus apa yang ngebuat lu nggak menyesal berlarut-larut? Maksudnya kan tadi lu bilang kan menyesal boleh dan nggak berlarut-larut. Berarti lu nggak berlarut-larut dong dalam penyesalan tersebut. Iya. Apa yang ngebuat lu bisa nggak menyesal berlarut-larut soal tersebut tuh? Nah, balik lagi sih ke sebagian mungkin ada banyak faktor gitu ya. Mungkin faktor yang pertama, alhamdulillah saya di lingkungannya agak agamis lah gitu istilahnya. Lingkungan berarti ya? Di lingkungannya pertama, terus yang kedua orang tua juga kan nyontohinnya juga yang bagus istilahnya. Seperti itu, ngajarin juga ke anak-anaknya. Kalau ini utamain ya keluarga dulu lah istilahnya, seperti itu. Terus yang bikin saya ya ingat juga istilahnya kan dari ilmu yang diajarkan dari guru-guru ya, harus tetap majulah ke depan istilahnya. Yang ada sekarang inilah yang coba kita usahain maksimalin gitu ya. Yang ada misalkan tinggal ibu aja ya kita senengin, maksimalin ibu di ibu lah istilahnya. Insya Allah ya ayah juga di akhirat juga senang istilahnya, kirim-kirimin doa dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Berarti emang faktor lingkungan berarti ya yang paling faktor lingkungan, terus juga pribadi sendiri sih istilahnya. Balik ke pribadi sendiri ya, alhamdulillah ya positif terus sih pemikirannya. Pemikiran positif memang salah satu hal yang patut disyukuri ya. Iya, karena kalau misalkan putus asa, akhirnya kita malas mau ngapa-ngapain ya. Yang rugi juga nggak diri kita sendiri juga. Saya juga mikirnya nih, pasti rugi adik-adik saya yang masih sekolah, yang masih belum kerja gitu istilahnya. Nah ini mikir di situ sih akhirnya, rasional juga lah istilahnya. Jangan berlarut-larut gitu. Jangan berlarut-larut. Terus apa aja sih yang ngebuat orang bisa berlarut-larut menurut lo aja nih ya? Orang bisa berlarut-larut dalam penyesalan, apa aja sih? Yang bisa bikin berlarut-larut mungkin karena apa ya, dia kurang paham mengenai prinsip hidupnya gitu ya. Kalau mungkin di Islam mungkin ya tujuan hidupnya di seorang muslim apa sih, ibadah gitu, kalau ibadah aja istilahnya. Nggak, terus juga mungkin dia nggak mikir panjang ke depannya seperti apa, atau emang lagi stuck aja ya tadi ya? Iya, lagi stuck, lagi depresi kayak gitu. Terus tidak ada teman untuk cerita gitu. Bisa juga sih kayak gitu. Yang bikin istilahnya yang berlarut-larut. Yang akhirnya karena dia pendem sendiri, nggak diekspresiin melalui perbuatan atau cerita dengan orang yang dia percaya gitu ya, mungkin dia. Ya itu yang bisa bikin faktor dia berlarut-larut dalam penyesalan itu, seandainya gitu. Berarti emang butuh tempat buat cerita ya? Buat cerita. Kalau misalkan memang nggak bisa cerita ke orang ya, setidaknya mungkin dalam ketika misalnya di muslim kan habis sholat gitu ya, habis berdoa ya boleh curhat sama Allah gitu. Pas lagi di malam hari kan, sholat malam. Masya Allah jawabannya. Ya, segitu sih emang. Oke. Yang terakhir deh, quote. Ada nggak quote yang bisa lo kasih nih? Oke. Ini sebenarnya bukan dari saya juga sih. Dari teman juga. Dari teman ya? Iya. Oke. Istilah quotes-nya itu kayak gini. Apa ya, Rup? Banyak dari Sarul ya. Jadi jangan pernah menyesal istilahnya dalam melakukan sesuatu. Allah pun istilahnya nggak mau umatnya itu susah. Allah sudah memberikan batas sesuai kemampuan hambanya lah istilahnya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya yang quotes-nya gimana ya? Gimana? Jangan pernah berputus asa atau menyesal akan jalan hidupmu yang sekarang ini. Teruslah melangkah ke depan. Karena orang yang berputus asa, orang yang penuh penyesalan, itu biasanya hanya orang yang calon neraka lah istilahnya. Orang-orang neraka itu biasanya
pasti nyesel istilahnya. Nggak ada orang surga itu nyesel di masuk surga kan. Ya, ya iya Kayak dong. gitu. Mana ada orang masuk surga nyesel. Benar. Aneh banget. Oke. Itu aja sih. Itu aja. Oke, thank you buat Haris yang udah mau mampir di Ngops ngobrol bareng Syahrul. Iya. Thank you ya. Makasih juga sama-sama. Oke. Salah kayak gitu udah kayak masih pada. Oke. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Ngops episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Berapa menit tuh ya?